Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua, sebangsa, setanah air, juga semanusia, khususnya sedulur tari Sufi Nusantara, juga sedulur Caping Gunung Nusantara, spesial ini Santani, Santri Tani Indonesia Raya. Pada pagi hari ini kita liputan ini bisa dilihat ini di balik kami ini Pak Sinten Bonari. Pak Bonari, aslinya mana? Ponorogo. Ponorogo. Salam buat masyarakat Ponorogo ini. Ini Pak Bonari ada di Jambi. Sudah sejak kapan? Tahun 88. Tahun 88. Oh, mau pinara? Ayo monggo. Tahun 88 sampai sekarang. Ini Pak Abdul Hamid. Abdul Hamid yang tadi menemani sejak ngopi pagi. Iya. Kita tahu pohon kelapa ini sejak kecil di desa saya, Pak Hamid. Iya. Itu untuk rumah manyar, burung manyar. Nah, ini karena ada sawah, ada pohon kelapa, dan di sana banyak burung manyar punya sarang. Dan kemarin saya temukan di Palembang. Ada susoh burung manyar yang indah itu ya. Dan kali ini bagian dari liputan di sini di Jambi ini ternyata pohon kelapa banyak Pak ya. Banyak, dan itu ada satu kabar bahwa 28 tanaman yang sebenarnya bisa tumbuh di Indonesia itu kan dikabarkan mau impor, termasuk pohon kelapa ini. Mestinya kalau kita bareng-bareng bisa ekspor loh. Ya, nggak tahu lah. Dan mari kita lebih dekat saja dengan pohon kelapa ini Pak Hamid. Kita jalan sebentar. Kamu nyotengnya sambil mundur nih. Monggo. Kalau ini pohon apa nih? Jambi. Di Jambi. Ada apa manfaatnya? Ada Pak. Apa? Untuk produksi diimpor sekarang. Ekspor toh? Iya. Oh, nah impor itu yang datang. Kalau ekspor, apa? Kanggo apa? Damel obat-obatan. Impor ke India. Ke India malah. Iya. Ya. Ini kita lihat ini pohon jambe yang pelan-pelan ya di balik sana jauh itu. Nah itu juga berdampingan dengan pohon kelapa ya. Ini juga tolong di close. Ini pohon jambe yang begitu banyak. Kalau pembibitannya gampang? Gampang Pak. Dan tumbuh sendiri ya? Tumbuh sendiri. Kita tidak menumbuhkan ya? Yang ya, kita menumbuhkan. jalan. Assalamualaikum. Paring asmo. Langsung apa? Wah, iki omahe sing anu kae. Tahu ngaji nggih. Masya Allah, lu kok nyepeda? Assalamualaikum. Niki sami tetangga. Menantu. Oh, jenengan menantunya Bapak. Ini Malah menantu. Ini mertua. Acip. Ya, suki rawo niki. Kita kangen sebenarnya di Jambi ini. Dan tadi malam ngebel Gus Gumilang. Pak Mahmudin ngebel pulau dihubungke Gus Gumilang. Masya Allah, berapa tahun kita tidak ketemu? Wah, waktu itu Mbah Parmin dulu. Iyalah, kira-kira aja. Oh, masih dibahas, masih ketemu. Kita dibahas. Oh iya. Yang waktu itu Bapak. Ya, gitulah. Ah. Ya kan? Iya, di Bahar ya. Iya. Tadi Kang Burhanuddin juga ketemunya di Bahar itu. Bahar itulah. Kok punya foto bareng berapa tahun yang lalu? 5 tahun. Kurang lebihnya. Ini kalau di tempatin jenengan pohon kelapa gimana Pak? Sampai mau nih. Sami banyak ya? Juga Jambi. Kalau tempatin jenengan sama ya. Dan komentar gimana jenengan tentang pohon kelapa ini? Ya, bang kelapa di sini kan kurang manfaat istilahnya. Karena banyaknya gitu. Ya istilahnya tuh tumbang yang dibuang aja, paling hanya untuk
jembatan apa untuk galar itu aja kan. Tidak ada upaya Pak. Asman panggilannya sini. Nasrodin. Pak Nasruddin, tidak ada upaya untuk diangkut di Jawa yang belum ada. Itu belum ada. Kendalanya apa? Ya mungkin kalau dibawa ke Jawa mungkin kendalanya di transport itu aja itu. Soal biaya transport atau jalan? Ya di jalan itu kendalanya itu kan. Karena banyak saya dengar di daerah Riau itu banyak produk tapi membuangnya gimana? Iya kan? Sepertinya kalau dibikin rumah juga bagus juga. Untuk batangnya ya. Ada. Ini kita bicara untuk buahnya. Buahnya palingnya dibikin kopra di sini daerah. Kalau di lingkungan wilayah kita sini kan ya kebanyakan itu untuk santan, untuk bumbu itulah. Sayur. Belum ada industri yang untuk mengolah untuk minyak. Kalau yang dibikin industri kayak kopra itu kan apa dari daerah Songkal. Kalau misalnya lokalan sini ya untuk sehari-hari itulah. Iya, cukup ya. Penduduk Murah banyak, malah. penduduk banyak penggemar santan. Oh iya. Jadi Dan setiap orang rumah, Jawa lagi. setiap hari. Bagaimana tanpa santan? Nah, Nah ini ada gerakan Santani, Santri Tani Indonesia Raya. Saya pernah diajak keliling Mbah Maimun Zubair, Allah yarham, ke pondoknya itu dituntun gitu sambil nuting gitu. Budi, pondok kayak gini ini produk dari Cikalan Kelopo. Karena mae saya itu dulu mondok ke saya dari produk apa? Cikalan. Kelopo. Seperti itu. Allah ya. Pinara dulu jenengan. Ya matur nuwun atas rawuhnya ini. Yang ngabari sinten iki, Bang? Kang Burhan nih. Oh nggih. Ya, pun putu pinten? Kata kalau bilang Gangsa. Putra Putu sama setunggal, putra sekawan. sekawan. Nggih. Wah unik ini. Mertuane karo mantune tuwa mantune. Memang umurannya nggih sepantaran. Padha karo Mbah Nawir Krapia. Itu mertuanya itu muridnya. Yuk kita tak jalan-jalan jenengan Pinara sebentar. Ini beberapa menit saja kok. Oke, ya. Iya, teman-teman. Sinten tadi dari Pak Gunari. Mungkin berapa tahun ini kelapa bisa dari dari nyeblok gitu. Iya Pak, dibikin bibit dulu, baru ditanam. Pembibitannya tidak sulit. Enggak, cuman ditaruh-taruh wae dah, tumbuh baru dipindah. Saya lihat kemarin di Tayu itu ribuan kayak gitu. Di Tayu teman-teman, bagi yang berminat benih apa ya. Tapi kelopone kelopo apa? Brida, Sing cendina. lagi Brida. Nah terus kita tinggal nyebloknya tumbuh seiring musim. Berapa tahun ya? Ini, Ya. ini sudah mungkin tahun 86 ini nanamnya. 86 sekarang berapa? 2001. 2001 ya. Ya. Sudah berapa tahun ya? Ya terus 20 Berapa masa itu? walah ya 13 tahun. 30-an. Ya gampangnya ngono. Dan ini teman-teman kita jalan-jalan ini endingnya nanti kita akan lihat pohon kelapa yang menggurita di sini dengan Pak Nasruddin tadi bilang ya paling banter untuk bumbu santan. Tapi pemberdayaannya belum ada karena ada kendala transportasi. Kadang jalan bagus tapi orang cucuk mbak biaya transportasi. Ada saja masalah itu ya. Tapi petani tetap menanam. Masya Allah. Nah ini teman-teman kita masih terus ya mengupayakan supaya masyarakat menanam pohon kelapa, walau itu kita harus nunggu berapa tahun gitu ya. Untuk yang ginjah itu memang singkat pendek, tapi kan orang iso bahan bangunan. Betul saja. Betul saja nih. Kalau ini bisa. Bahkan Indonesia tuh kan anu Mas Hamid, pinter gawe sembarangan. Lawang batang apa glugu kok digawe omah iso. Digawe seni gazebo kae.
Iya kan? Iya. Untuk reng uso. Nggih, enten Jawi nggih. Coba ini teman-teman, kita lihat ya. Ini coba ini. Ini tumbuh, tumbuh. Ini padahal jatuh gitu ya. Jatuh. Iya, ini cikal namanya. Ini namanya juga utuh ya, kok dibuang? Kok dibuang kenapa, Pak? Anu niki gabuk. Oh, gabuk. Ini dalam sisi banyak hal kan iso dimanfaatke, anu Pak. Untuk bathoke ya iso, sepete ya iso. Gitu. Bathoke demelareng. Dan kita kesini aja Pak, gini kan. Teman-teman, kita ini dialog di rimbunnya. Awas anu, Awas banyak beling, Pak. ya enggak apa-apa pakai sandal. Ini apa? Anu Pak, Ini kulit pinang, Pak. Jambe tadi. jambe, anu yang kupasannya ya. Iya, kupasannya. Ini sepet. Kok hampir mirip apa anak buahnya ya? Jambe itu. Jambe. Rumpunnya gitu Nah, ya. iya. Kok mirip ya? Ini sepet ini jambe. Ini ada pohon apa saja dulu Pak? Aceh. Ya, dengan Ada sebut. rambutan. Ini pohon rambutan nih. Pokat Mana advokatnya yang mana? itu, Pak. Ke depan. Depan. Oh ini dah. Pokat. Ini terus advokat. Terus ini apa ini? Pokat juga ini. Pak. Oh advokat. Buah juga. Ada buahnya. Bukan, sudah pernah belum? Empun. Dari musim ini ki. Ya, ini kembang ini kalau di kota kembang, tapi di sini liar ya. Lihat. Kalau di kota bisa laku jadi duit. Jadi duit. Teman-teman, ini kita berharap ya masyarakat luas ya, bahkan orang-orang milenial sempatkan untuk menanam pohon kelapa supaya nanti Indonesia itu negeri yang ekspor kelapa bukan impor. Ini tentu negara harus mempelopori Nah, untuk iya, iya. sampai ke tingkat menanam pohon kelapa. Harapan jenengan gimana Pak soal pohon kelapa ini? Yo harapan saya yo kalau pohon kelapa itu harus maju. Iya, maju. Tidak hanya untuk bikin santan. Nah, itu. Terus sepete barang iso dadi sapu apa? Nah, nggih seperti Bathoke, demelareng areng terus ana sing gawe peniti barang. nggih. Pokoknya wong Indonesia ki pinter mengubah. Pak anu ya, sinten Bang? Pak Bonari. Pak Bunari, semoga keluargamu rukun dan anakmu soleh solehah, anak putumu, dan di sini membangun ini peradaban pertanian. Pertanian. Iya. Kalau yang lain selain kelapa nanam apa jenengan? Niku kates gede nih. Kates ada. Tadi kok ada orang yang macul di belakang rumah apa sampean? Nggih. Macul apa tadi? Yo ajeng nanam bayem. Oh, nabur bayem. Kemarin saya liput di daerah mana? Pekanbaru. Tebo. Itu lahan sedikit tapi dibikin bayem, kangkung, terus sawi. Dan itu anaknya besar itu pasar. Orang-orang kota itu kadang tidak mikir bagaimana proses menanamnya. Yang penting dia punya duit. Kayak duit itu segala-galanya. Kalau tidak ada barang mau apa? Nanti. Ya kan? Gimana harapan Mas Amit untuk spesial ini? Kita bahas pohon kelapa ini. Karena ada kabar itu mau impor barang. Kan Ya, aneh. ini. Ya, harapan saya bagi yang mempunyai lahan untuk dari sekarang jangan disia-siakan lahannya. Jadi kita tanam pohon kelapa untuk kedepannya jangan sampai pohon kelapa ini sampai hilang begitu saja. Apa pernah impor? Apalagi sampai impor. Memalukan. Memalukan sekali. Dan cuman informasikan ya kepada masyarakat kalau ada bajing yang makan apa ya degan atau Tekan ya, kelopo ya, kelapa ya. itu tolong jangan dibunuh. Kalau ada yang pakai bedil itu
Coba kita mundur sebentar, jangan dituntabi. Nah, soalnya itu ternyata ada studi kasus ketika bajing hilang maka kuawung datang. Bawang nggih. Ya, kuawung itu akan melanda apa? Lampone pupus ini kok. Wah, sudah habis riwayat. Naudzubillah. Nah, teman-teman, ini kita saksikan dulu ya. Terus keliling pelan-pelan. Ya, ini pohon selingan ya. Nah, terus sebelah sana. Ya, sana terus turun sana itu. Dari sini aja cukup keliling sampai. Terus maju lagi. Maju lagi, lihat tunjukkan pohon kelapanya. Dek ngomong kamu. Ya, ini perkebunan pohon kelapa yang bermanfaat untuk kita semua. Airnya, pohonnya, batangnya, juga daunnya kan bisa buat sapu lidi juga bisa. Jadi langkah baiknya kita menggerakkan hati kita lah, menyukai tanaman gitu. Saya cuman tukang shootingnya aja, Abah ya, membantu Abah. Nah, ini pekarangan ini banyak juga pohon-pohon buah alpukat kayak Aceh ya daunnya, jadi jangan sampai terpengaruh sama daunnya juga seperti Aceh nih kalau tempat saya. Diselingi ini rondo bolong. Nah, ini dia daun-daun yang dari kota laku Dijual keras dijual di sini. di sini. Wah, masya Allah, berkeliaran tumbuh liar ya. Wong Semarang yuk, pesan-pesan yuk. Terus ini atas untuk terakhir. Alpukat semua Pak gitu atas gitu. Namun dengan batu. Oh, Ada rambutan aja. Durian ada. Wis, Terus durian melinjo mantap. itu. Hijau. Sebelahnya melinjo Aceh lagi. Nggih. Ya teman-teman, ini sekilas pandang dan wilayah ini kira-kira ini satu desa berapa hektar? Berapa nih? Ribuan, Ya ribuan lah. Ribuan. ribuan hektar. Dan pohon kelapa di sana banyak. Sebagian sudah agak kurang, Mak. Loh, Dibikin perumahan. oh, wah, penyakit lagi. Penyakit itu. Dan semoga ada lagi yang menumbuh. Ya, Pak Hamid, matur nuwun, ini liputan untuk spesial pohon kelapa. Dan ini hanya sebuah upaya mengkritisi kebijakan negara bahwa 28 jenis makanan yang bisa ditanam oleh rakyatnya, kenapa kita selalu impor. Iya. Dan itu sangat memalukan. Dan saya berharap Indonesia ini Pak Bonari untuk bisa mempelopori dalam sisi ekspor dari justru 28 bahan yang impor itu. Jagung mosok Jagung ya. impor, Impor, ya. beras mosok Impor. impor, garam mosok impor. Impor. Kita ini bumi dengan laut yang tak terkira, Iya. tapi masa sing ekspor kok pembantu. Naudzubillah. Pembantunya ekspor ya. Dan semoga ini anak-anak bangsa ini milenial, saya selalu berharap untuk peduli menanam sedekah bumi. Bumi sedekah itu itu sedekah bumi. Yang kedua, sedekah kepada orang yang telah dikebumikan. Namanya tasoddaqu li amwatikum. Orang yang telah tertanam dalam tanah kan juga punya peranan buka yoso ya. Seperti kita ini kan dibukakan jalan mereka, Pak Hamid. Ya, itu yang harus kita doakan kepada mereka. Ditahlili, hadiahi kalimat tauhid. Matur nuwun ini Pak Mas Hamid, Pak Bonari, dan pertemuan kita ini alhamdulillah bagian dari momentum cinta yang saya mendoakan semua warga di sini bisa terus menumbuhkan pohon kelapa untuk kebutuhan pokok di dapur masyarakat. Luar biasa. Kalau wong Jawa ngarani dapur itu pawon ya, tapi padahal yang ditembak itu yang di depan itu kan produk di belakang. Lah terus wong Jawa muni dapurmu piye? Dapurmu. Ya tetap ngibul. Ngebul. Wong Jawa kok mengingatkan bahwa
apa yang disuguhkan di depan itu produk di dapur. Di dapur. Padahal dapur itu dalam bahasa Jawa rai, berarti rai kita itu sebenarnya produk dari apa yang di belakang. Terutama hidup dengan alam begini, tentu berpikir Allah lah yang bikin gitu. Sekian dan terima kasih, semangat Pak. Ajib ini kampungmu, kampung desa apa? Eka Jaya, Eka Jaya, Eka Jaya, kecamatan Kecamatan Palmerah. Palmerah, Palmerah, Kota Jambi. Kota Jambi ya ini. Allahumma sugih ya Pak. Gini, ini ngitung duit. duit rawon. Duit, ini I love you Wah. Pak. Bisa ora kok. Ora iso. Wis di anak pirang-pirang ora iso. Ya, terima kasih teman-teman. Silahkan like, comment, share, dan subscribe ke Kiai Budi Channel untuk melihat mozaik peradaban Nusantara yang indah dan adiluhung. Sebagaimana ini tanaman, salah satunya tanaman pohon kelapa yang diindikasikan akan impor. Jangan sampai terjadi asal rakyatnya digenjot oleh pemerintah dengan kebijakan negara untuk menumbuhkan terus pohon kelapa biar burung-burung manyar pun tidak hilang. Iya, iya. Padi-padi tetap tumbuh. Ya, dan sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.